Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Amelia dan teman-teman saya yang lain ada Anggi Maharani, Laini Nur Hasanah, dan Nadia Oktaviani. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Tapi sebelum kita masuk ke bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern itu, kita harus tahu dulu apa itu bioteknologi. Jadi bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Selain itu, bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup atau bagian-bagiannya untuk membuat atau memodifikasi produk dengan proses atau dengan teknologi. Jenis bioteknologi. Bioteknologi ini dikualifikasikan menjadi dua, yaitu ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung jamur mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung. Contohnya ada pembuatan nata de coco, itu memerlukan air kelapa dan acetobacter xylinum, dan mentega yaitu dengan susu, dan bakteri Leuconostochromoris, Streptococcus lactis. Setelah itu ada bioteknologi modern. Bioteknologi modern kita kenal dengan teknik yang melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan seperti bayi tabung, hormon, antibiotik, dan vaksin. Teknik bioteknologi modern itu ada dua. Ada yang namanya prinsip rekayasa genetika dan prinsip teknologi reproduksi. Bisa dilihat di sini macam-macam dari prinsip rekayasa genetika dengan prinsip teknologi reproduksi. Masuk ke prinsip rekayasa genetika. Dalam prinsip rekayasa genetika itu ada yang namanya DNA rekombinan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang salah satu dari contoh dari prinsip rekayasa genetika. Jadi DNA rekombinan ini merupakan teknik penyatuan DNA dari dua sumber untuk menghasilkan DNA rekombinan. Contoh DNA rekombinan salah satunya ada tanaman transgenik dan insulin. Komponen pembuatan DNA rekombinan itu terbagi menjadi yang pertama ada DNA target, yaitu gen yang diharapkan ekspresinya dan akan disisipkan. Terus ada vektor, umumnya plasmid, contohnya bisa kita lihat di gambar. Berikutnya lagi ada enzim. Jadi enzim restriksi endonuklease memotong gen target dan plasmid, dan ligase menyambungkan ikatan fosfodiester antara DNA target dan vektor. Dan yang terakhir ada sel wadah untuk meletakkan DNA rekombinan. Seperti bisa kita lihat seperti di gambar. Ada materi mengenai tahapan DNA rekombinan. Yang pertama, isolasi gen target dan vektor dari masing-masing sumber. Kedua, gen target dan vektor dipotong dengan enzim restriksi yang sama. Yang ketiga, gen target dan vektor digabungkan dengan enzim ligase sehingga terbentuk DNA rekombinan. Dan yang terakhir, DNA rekombinan ditransfer ke dalam sel wadah. Selanjutnya ada produk DNA rekombinan. Ada hormon insulin sintetik. Komponennya yaitu gen penghasil insulin, vektor, plasmid bakteri, enzim restriksi dan ligase, sel wadah, bakteri, E. coli. Tahapannya yang pertama, isolasi gen target dan vektor. Yang kedua, potong gen target dan vektor. Yang ketiga, gabung gen target dengan vektor. Yang keempat, transfer DNA rekombinan dengan CaCl2, listrik atau genegun. Yang kelima, screening biru putih. Dengan menguji keberhasilan DNA rekombinan, ada plak, yaitu sel tanpa plasmid, biru, yaitu sel dengan plasmid tanpa DNA rekombinan, dan yang terakhir putih, yaitu sel dengan plasmid dan DNA rekombinan. Selanjutnya mengenai materi tanaman transgenik. Komponennya yang pertama ada gen target, yaitu
gen penghasil racun dari Bacillus thuringiensis. Yang kedua ada enzim, yaitu restriksi endonuklease dan ligase. Yang ketiga ada vektor, yaitu plasmid Agrobacterium tumefaciens. Yang terakhir sel wadah, yaitu Agrobacterium tumefaciens. Selanjutnya tahapannya. Yang pertama, isolasi gen target dan vektor. Yang kedua, potong gen target dan vektor. Yang ketiga, gabung gen target dan vektor. Yang keempat, transfer DNA ke dalam sel wadah. Yang kelima, pembiakan bakteri. Yang keenam, aplikasi pada tanaman. Dan yang ketujuh, perbanyak tanaman dengan kultur jaringan. Selanjutnya ada fusi sel atau hibridoma, merupakan teknik hibridisasi atau penggabungan dua sel dari sumber yang berbeda, yaitu penggabungan antara yang pertama sel limfosit dengan sel mieloma menjadi interferon. Selanjutnya sel limfosit, yaitu sel darah putih penghasil antibodi dan interferon. Sel mieloma, yaitu sel kanker yang aktif membelah sehingga memungkinkan untuk perbanyakan interferon dan antibodi. Contoh produknya di sini ada dua. Yang pertama ada interferon dan antibodi monoklonal. Selanjutnya ada produk dari teknik hibridoma. Yang pertama ada serum antibodi, yaitu menonaktifkan antigen dari patogen atau molekul asing yang berpotensi menyebabkan penyakit. Yang kedua, interferon, yaitu protein pertahanan untuk menyerang virus atau antivirus. Selain itu, fusi atau teknik hibridoma juga dapat digunakan dalam produksi antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal jenis antibodi yang hanya mengenali satu epitop sehingga bekerja secara spesifik. Dan epitop itu adalah bagian yang dikenali oleh antibodi dari antigen atau patogen. Tahapan dalam produksi antibodi monoklonal dengan teknik fungsi sel. Yang pertama ada injeksi antigen ke tubuh mencit. Injeksi antigen bertujuan untuk mengaktifkan dan meningkatkan produksi sel darah putih atau limfosit. Yang kedua ada isolasi limfosit dari tubuh mencit. Yang ketiga ada fungsi sel limfosit dan sel myeloma. Polyetil glikol membuat penyatuan membran. Polyetil glikol berasal dari sel limfosit dan sel myeloma. Yang keempat ada seleksi di medium HAT. Medium HAT bertujuan untuk mencari sel yang berhasil mengalami fungsi. Yang kelima ada screening sel hibrid. Screening sel hibrid, pemilihan sel hasil fungsi yang dapat menghasilkan antibodi monoklonal. Yang keenam ada perbanyakan antibodi monoklonal. Yang ketujuh ada panen dan purifikasi. Berikutnya ada prinsip teknologi reproduksi. Fertilisasi in vitro atau dalam gelas, fertilisasi in vitro, fertilisasi sel sperma dan sel telur yang terjadi di dalam tubuh, yaitu di dalam media gelas. Tujuannya untuk membantu pasangan suami istri yang kesulitan memperoleh keturunan. Berikutnya ada cloning sel hewan, merupakan teknik untuk membuat embrio atau individu sama persis dengan secara genetik. Jenis cloning
sel hewan, yaitu pendonor inti dan hasil kloning. Kloning transplantasi inti yaitu sifat identik dengan salah satu induk. Kloning pemisahan embrio yaitu sifat identik dengan kedua induk. Berikutnya ada kloning transplantasi inti, merupakan kloning yang dilakukan dengan memindahkan inti sel donor ke dalam sel telur yang dihilangkan inti selnya. Contohnya domba doli. Komponen sel donor nukleus, yaitu sel yang intinya akan didonorkan, umumnya sel tubuh diploid atau sel mamae. Sel donor sitoplasma, sel telur yang dihilangkan inti selnya. Untuk prosedur bisa dilihat sendiri tata cara dari implantasi blastulanya. Ya, selanjutnya kita ke materi kloning pemisahan embrio, yaitu merupakan teknik yang dilakukan untuk memperbanyak embrio dengan cara memisahkan embrio di awal perkembangannya. Prosedurnya yang pertama yaitu IVF, pengadaan embrio melalui IVF dapat kita lihat di gambar. Yang kedua yaitu perbanyakan embrio melalui pemisahan embrio di awal perkembangan, dapat dilihat juga pada gambarnya. Yang ketiga, transfer embrio ke rahim induk titipan. Selanjutnya di sini ada tabel perbedaan kloning transplantasi inti dan kloning pemisahan embrio. Perbedaannya, sifat individu yang dihasilkan. Kloning transplantasi intinya identik dengan induk pendonor sel somatik. Kloning pemisahan embrionya kombinasi kedua induk, serta perbedaan keterlibatan sel sperma. Kloning transplantasi intinya tidak, sedangkan kloning pemisahan embrionya ya. Selanjutnya ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan teknik yang dimana sperma dimasukkan ke dalam organ reproduksi wanita tanpa melibatkan kopulasi. Di sini penerapannya bisa juga di hewan dan juga manusia. Yang pertama pada hewan, meningkatkan produksi daging dan susu tanpa menghadirkan pejantan. Yang kedua terhadap manusia, membantu pasangan yang kesulitan memperoleh keturunan. Prosedurnya yang pertama yaitu koleksi sperma dari individu jantan. Di situ ada pada gambar koleksi sperma dari individu jantan ke larutan sukrosa dan gliserol. Yang kedua, penyimpanan sperma melalui kriopreservasi. Kriopreservasi, penyimpanan pada suhu minus 70 derajat Celcius menggunakan nitrogen cair. Sperma dapat tersimpan hingga 20 tahun dengan kriopreservasi. Yang ketiga, screening masa subur pada wanita untuk persiapan inseminasi. Yang ketiga, inseminasi. Dan yang keempat, fertilisasi dan kehamilan. Kultur jaringan adalah teknik perbanyak tanaman dengan menumbuhkan eksplan berupa sel, jaringan atau organ tumbuhan pada medium pertumbuhan terkontrol. Dasar bersifat totik potensi tumbuhan. Prosedur sterilisasi pembuatan media pertumbuhan. Inisiasi diawali isolasi eksplan, multiplikasi, pengkaram, aklimatisasi.
Jalur inti, explant, bagian dari tanaman yang dijadikan bahan kultur jaringan. Kalus, kumpulan sel yang belum terdiferensiasi. Plantlet, tumbuhan kecil yang memiliki pucuk dan akar. Dampak negatif dari bioteknologi. Dampak negatif rekayasa genetika yaitu terjadi erosi plasma mutfah, meningkatnya resistensi hama, menyebabkan alergi, berdampak pada organisme non-target. Dampak negatif produk kultur jaringan tumbuhan yaitu menurunnya variasi genetik, hasil kultur jaringan cenderung rentan terhadap faktor tumbuhan hama serta infeksi yang sama. Dampak negatif dari produk cloning. Cloning transplantasi inti yaitu variasi genetik hewan menurun. Hasil cloning masih dipertentangkan secara etika sebab memiliki resiko terhadap faktor kesehatan hewan.